Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nurliana dari kelompok 7. Izin memaparkan materi akad ijarah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, pengertian ijarah. Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. Ijarah merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES Pasal 20 mendefinisikan ijarah. Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Akad ijarah ada dua macam, yaitu ijarah atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa atau pengupahan. Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat ijarah. Yang B. Dasar hukum ijarah. Ulama bersepakat bahwa ijarah diperbolehkan. Ulama memperbolehkan ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Al-Quran pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua dalam firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 6. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Yang terakhir pada firman Allah dalam surah Al-Quran Al-Qasas ayat 26-27, salah seorang dari kedua orang itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagian orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkatalah Syuaib, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dan kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Ketiga ayat di atas telah melukiskan dua konteks di mana si majikan telah menyewa tenaga pekerjaannya dengan bayaran berupa upah tertentu. Yang kedua, dasar hukum dari Al-Sunnah. Hadis riwayat dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering." Dan yang kedua, hadis riwayat Abu Hurairah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ada 3 kelompok yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama belian, lalu ia memakan atau mengambil keuntungannya,
Ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang, lalu kewajiban itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkannya upah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, ijma'. Izarah juga diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma' pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi izarah atau Mughni Ibnu Qudamah. Izarah juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. Ijarah dikiaskan dengan jual beli di mana keduanya sama-sama ada unsur jual beli. Hanya saja dalam ijarah yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang. Yang ketiga, rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah satu. Rukun ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat al-ijarah, al-istizar, al-ikhtira, dan al-iqra'. Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun ijarah itu ada 4 sebagai berikut. Akid atau orang yang berakad. Akid adalah orang yang melakukan perjanjian atau transaksi, yaitu orang yang menyewakan muzir dan orang yang menyewa atau mustajir. Yang kedua, sighot akad adalah pernyataan yang menyatakan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi. Ujrah atau upah adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang telah diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang terakhir, manfaat. Dalam pasal 251 kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun ijarah adalah pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang dijarahkan, dan akad. Syarat ijarah. Secara garis besar, syarat ijarah ada 4 macam, yaitu syarat ijarah akad atau syurut al-inikat, syarat pelaksanaan ijarah, syurut al-nafas, syarat sah atau syurut al-sihah, dan syarat mengikat atau syurut al-luzum. Adanya syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa ijarah yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya. Pada 4. Implementasi ijarah dalam lembaga keuangan syariah. Ijarah dalam teknis perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi ijarah ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi, dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya. Bila pada objek jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Yang bagian B, pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal al-ijarah al-mutahiyah bitamilk, atau sewa yang dimiliki dengan perpindahan kepemilikan. Bagian C, harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dan nasabah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.